Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Supadi. Di sini saya akan mempresentasikan analisis produktivitas manufaktur dengan judul optimalisasi lini CNC velg alloy. Di sini meningkatkan nilai OII melalui pendekatan Lean dan SMID. Ya, selanjutnya di sini adalah konteks proses CNC. Proses CNC di sini merupakan detak jantung perusahaan untuk sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan velg. Karena apa? Karena di sini kualitas ditentukan melalui proses CNC juga. Kualitas permukaan dan dimensi juga ditentukan di sini. Nah, di sini merupakan tahapan paling penting dalam rantai nilai. Selain itu, membutuhkan akurasi hingga sabab ya, sering menjadi titik hambat atau bottleneck untuk lini ini. Nah, kemudian di sini kita identifikasi masalah utamanya. Masalah utamanya yang terjadi di lini CNC tersebut apa? Seperti downtime tinggi. Di sini terjadi downtime tinggi karena apa? Karena setup mesin yang memerlukan waktu sebanyak 45 menit untuk setiap kali change model. Nah, kemudian untuk scrap rate-nya kita mencapai 4,5%. Nah, ini diakibatkan karena apa? Diakibatkan karena mata pahat yang aus atau perlu diganti. Nah, dari kejadian ini akan muncul bottleneck atau di sini penumpukan WIP yang tidak bisa bergerak karena proses di CNC lama. Nah, muncul bottleneck yang akan menghambat proses berikutnya. Kemudian kita melakukan analisis efektivitas OII atau Overall Equipment Effectiveness atau OII. Nah, di mana kita dapatkan nilai 58% untuk nilai OII di sini dengan standarisasi kelas dunia sebanyak 85%. Nah, kita masih jauh dari target utamanya. Nah, bagaimana cara peningkatannya? Nah, kita melalui perbaikan. Nah, untuk proses perbaikan yang kita maksud di situ, kita awal mulanya kita mencari akar masalahnya menggunakan diagram fishbone. Nah, untuk mencari faktor utama penyebabnya dengan diagram fishbone, dari hasil itu kita menemukan ada beberapa masalah utamanya. Di antaranya adalah manusia, mesin, dan metode. Untuk manusia seperti kurangnya SOP untuk proses setup mesin. Nah, kemudian untuk mesin, di sini untuk tools yang kurang standar. Nah, untuk metodenya, pencarian tools yang memakan waktu itu menyebabkan banyaknya downtime. Setelah ditemukan akar masalahnya, yaitu melalui diagram fishbone tadi, kemudian kita selanjutnya akan melakukan perbaikan melalui setup mesin tersebut dengan menggunakan metode SMID. Di mana harapannya di sini kegiatan internal kita ubah menjadi eksternal. Nah, seperti di sini, internal setup, kegiatan yang dilakukan pada saat mesin mati atau tidak beroperasi. Nah, dengan target kita ubah menjadi ke kegiatan eksternal. Kita konversikan. Nah, kegiatan apa itu? Seperti persiapan mata pahat. Nah, di saat mata pahat tersebut sudah aus, kita sebelum aus itu sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, melalui kegiatan tersebut, kita ubah dari yang awalnya mesin dimatikan, kita ubah dari mesin berjalan, kita sambil mempersiapkannya, mata tool, segala macam peralatannya. Kemudian di sini, untuk eksternal setupnya, untuk aktivitas di luar mesin tersebut, seperti kita melakukan standarisasi toolbox gitu. Selain tahapan SMID tadi, kita di sini juga menerapkan atau mengimplementasikan 5S di area CNC. Nah, menata area di CNC ini untuk menghilangkan pemborosan. Pemborosan apa? Pemborosan gerak atau di sini motion waste. Kita sebutnya motion waste. Nah, seperti apa yang dapat kita optimalisasi di sini? Seperti sendiri di sini, yaitu menyingkirkan tools yang tidak terpakai. Kemudian seton, dengan cara memberikan label pada tools tersebut. Dan kemudian SESO, pembersihan area chips metal secara rutin dan berkala ya. Ya, ini merupakan hasil peningkatan kinerja setelah kita lakukan evaluasi perbaikan tadi. Di antaranya yaitu 3 poin tersebut, availability, di sini yang dengan targetnya 85%, kita mampu tingkatkan di angka 70%. Kemudian performance-nya dengan target utama 90%, kita mengalami peningkatan ke 80%. Dan quality rate-nya di sini target utamanya 98% dan kita sudah mencapai 95%. Dan skor UII terbaru menjadi 75%. Kita mengalami peningkatan sebanyak 17% dari kondisi awal. Selanjutnya, ini merupakan rekapitulasi perbaikannya. Di sini ada 3 matriks, di antaranya setup time, kemudian scrap rate, dan output per shift-nya. Nah, untuk setup time di sini, yang awalnya 45 menit, kita setelah perbaikan menjadi 12 menit untuk setup time-nya. Dan kita, untuk dampak finansialnya, kita dapat menghemat 33 menit per shift-nya. Nah, untuk scrap rate-nya, yang awalnya 4,5, sekarang setelah perbaikan kita menjadi 1,8%. Yang awalnya 4,5%, sekarang menjadi 1,8%. Dan kita dapat menghemat material sebanyak 2,7%. Nah, selanjutnya matriks yang ketiga, output per shift-nya. Output per shift-nya itu, kondisi awal kita hanya mampu 140 unit. Nah, setelah perbaikan, kita dapat mencapai output 175 unit. Nah, di sini untuk dampak finansialnya, kita meningkat sebanyak 25% kapasitasnya.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini. Sekian dan terima kasih.